Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Silvani Nur Afia Yuriska selaku moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mengenai anggaran modal. Jadi di sini kami akan membahas mengenai apa yang dimaksud dari anggaran modal, serta karakteristik dari perusahaan, pembentukan perusahaan, kenapa harus menganalisis anggaran modal dalam perusahaan, serta contoh dari studi kasus anggaran modal itu tersendiri. Baik, kita akan simak penjelasan dari teman-teman kita mengenai anggaran modal. Karakteristik perusahaan merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi nilai perusahaan karena akan memberikan investor untuk mempertimbangkan perkembangan perusahaan untuk melakukan investasi. Badan usaha mempunyai otonomi untuk memperoleh, mengurus, dan melepas haknya. Bisa dilihat di sini ada dua kategori perusahaan, yaitu perusahaan publik dan perusahaan non-publik. Perusahaan publik adalah perusahaan yang sahamnya diperdagangkan secara luas di bursa efek atau pasar modal. Yang kedua ada perusahaan non-publik atau swasta, perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh investor terbatas dan tidak dijual secara publik. Di slide selanjutnya ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan. Investor juga berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga saham. Menerbitkan saham merupakan cara yang paling relatif bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana, karena dengan adanya dewan direksi, pemegang saham yang secara hukum dianggap merupakan suatu korporasi akan mempunyai wewenang tidak langsung atas usaha tersebut. Di slide selanjutnya, perusahaan tidak sama dengan perusahaan perorangan atau badan usaha. Yang membedakan di sini adalah kepemilikan, tanggung jawab, skala, hak, dan kekuasaan struktur. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang dengan tanggung jawab penuh dan skala yang kecil. Sedangkan badan usaha adalah organisasi yang dibentuk oleh satu orang atau lebih dengan struktur organisasi yang lebih kompleks dan skala yang lebih besar. Kelemahan dari usaha ini ada hubungannya dengan perpajakan, yaitu menimbulkan pajak berganda. Penghasilan badan yang dikenakan pajak akan dikenakan pajak kembali apabila bagian laba tersebut dialihkan kepada investor pada saat dividen distribusi. Di sini saya akan membahas mengenai pembentukan perusahaan. Perusahaan dibentuk dengan tujuan spesifik termasuk mencapai laba yang optimal. Laba yang dihasilkan tidak hanya penting untuk keberlangsungan hidup perusahaan, tetapi juga untuk mendukung ekspansi bisnis. Sebelum pembentukan perusahaan, pastinya kita membutuhkan anggaran modal, sebab anggaran modal memainkan peran penting dalam proses ini. Dengan alokasi dana yang cermat, menjadi faktor penentu dalam pencapaian tujuan keuangan perusahaan ya teman-teman. Dengan memperhitungkan anggaran modal yang pastinya secara efektif. Nah, perusahaan itu dapat mengarahkan investasi ke area-area yang paling berpotensi menghasilkan laba yang diinginkan, serta memastikan pertumbuhan dan keberlangsungan jangka panjang bagi perusahaan. Lalu bagaimana hukum mengatur pembentukan perusahaan? Langkah pertama, sebuah perusahaan adalah mengajukan permohonan ke negara di mana perusahaan tersebut berencana untuk mendirikan kantor pusatnya. Sebab pemerintah telah menetapkan prosedur untuk pembentukan perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa setidaknya 2 orang diperlukan sebagai pendiri perusahaan. Persyaratan ini ditetapkan karena setiap PT harus memiliki minimal 1 direktur dan 1 komisaris. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga menetapkan batas minimal modal yang diperlukan untuk mendirikan perusahaan. Pembuat PT diwajibkan menyumbangkan modal sebesar 50 juta ke rekening perusahaan. Setidaknya 50% dari jumlah modal tersebut ditempatkan dan disetor. Untuk mendaftarkan pembentukan perusahaan diperlukan 5 informasi. Yang pertama, ada nama perusahaan. Yang kedua, tujuan didirikannya perusahaan. 3 itu ada jenis saham. Dan keempat, jumlah modal yang diizinkan. Dan yang terakhir
terakhir adalah nama dari pendirinya. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal perusahaan dan elemen-elemen yang terkait dengannya, khususnya saham biasa dan sertifikat saham. Pembahasan yang pertama ada modal perusahaan. Modal perusahaan adalah sumber daya finansial yang diperlukan untuk memulai dan menjalankan operasi bisnis. Modal ini biasanya diperoleh melalui penerbitan saham, baik itu saham biasa maupun saham preferen. Perusahaan bersedia melepaskan kepemilikannya atas setiap saham yang dimilikinya setelah saham tersebut didirikan secara resmi, sebagaimana ditentukan dalam akta notaris. Nah, selanjutnya, saham biasa. Saham biasa adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan saham suatu perusahaan yang hanya memiliki satu jenis. Saham biasa memberi pemegang saham keputusan berikut. Yang pertama, mampu memberikan suara. Yang kedua, memenuhi syarat untuk mendapatkan dividen dalam bentuk bagi hasil. Yang ketiga, memiliki hak untuk mendapatkan preferensi atas saham yang biasa dikeluarkan perusahaan untuk tetap menguasai sebagian besar saham biasa. Yang keempat, mempunyai wewenang untuk memerintahkan pembayaran utang piutang yang belum dibayar menurut urutan prioritas setelah pemenuhan utang-utang kepada kreditur dan saham preferen perusahaan jika terjadi kebangkrutan. Nah, pembahasan selanjutnya ada sertifikat saham. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, atau akta pendirian perusahaan seringkali memuat pernyataan tertulis tentang hak yang akan ditawarkan perusahaan kepada investor mengenai kepemilikan sahamnya. Sertifikat saham yang dilengkapi nomor seri tercetak berfungsi sebagai bukti kepemilikan saham. Menurut sertifikat saham ini, yang pertama ada nama perusahaan, yang kedua nilai pari saham, yang ketiga nama pemegang saham, yang keempat kelas saham, dan yang kelima jumlah saham yang dimiliki. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini ada modal di store, jumlah total yang diberikan pemegang saham kepada perusahaan sebagai imbalan atas saham dikenal sebagai modal di store. Jumlah ini termasuk uang tunai dan aset lainnya sebagai hasil dari kegiatan operasional atau laba bersih, terlihat laba ditahan. Jumlah maksimum saham yang boleh diterbitkan oleh suatu perusahaan juga disebut sebagai modal dasar, disebutkan dalam akte perusahaan atau risalah perusahaan dan digunakan sebagai sumber modal di store. Ada dua hal yang benar-benar tercerminkan dalam total modal yang diperbolehkan. Salah satunya adalah untuk membiayai kebutuhan modal awal perusahaan, dan yang lainnya adalah menyisihkan dana jika diperlakukan pendanaan lebih lanjut di kemudian hari. Oleh karena itu, jumlah saham dasar atau modal dasar seringkali lebih besar dari jumlah saham yang diterbitkan atau dijual pada awalnya, dan sisa saham diterbitkan atau dijual kembali secara bertahap sesuai dengan kebutuhan modal selanjutnya. Sebelum menerbitkan lebih banyak saham, perusahaan harus mendapatkan persetujuan negara untuk mengubah dokumen pendiriannya jika semua saham yang diizinkan telah dijual. Karena pengesahan atau otorisasi modal saham secara langsung mempengaruhi jumlah aset dan modal pemegang saham, maka entry jurnal akuntansi tidak diperlakukan, namun jumlah saham yang diotorisasi masih harus diungkapkan, dan itu akan ditemukan di bagian ekuitas pemegang saham dalam laporan status keuangan. Jumlah saham yang telah disetujukan dilepaskan dan dimiliki oleh pemegang saham disebut dengan jumlah saham yang beredar. Korporasi dapat mengambil kembali sebagai sahamnya yang beredar dari pemegang saham dengan syarat tertentu yang akan dibahas nanti. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan pentingnya modal dianggarkan. Yang pertama yaitu sebagai penguatan modal dasar. Modal yang dianggarkan digunakan untuk penguatan modal dasar perusahaan seperti modal dasar PT. Yang kedua yaitu mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, modal dianggarkan digunakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah atau PAD. Modal yang dianggarkan digunakan untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah
sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat yaitu pengawasan urusan pemerintahan, yaitu model yang dianggarkan digunakan untuk pengawasan urusan pemerintahan seperti inspektorat, kecamatan, dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan keuangan daerah. Yang kelima ada pendidikan dan pelatihan. Model yang dianggarkan digunakan untuk pendidikan dan pelatihan sehingga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang keenam atau yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, model yang dianggarkan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya saya di sini akan memberikan beberapa alasan penting kenapa kita perlu menganalisis anggaran modal. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi biaya tetap, yang kedua untuk mengidentifikasi biaya variabel, yang ketiga untuk mengidentifikasi biaya bahan baku, yang keempat itu untuk mengidentifikasi biaya insentif, dan yang kelima atau yang terakhir itu untuk mengidentifikasi biaya upah tenaga kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mutiara Smajana. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi proyek atau investasi. Di sini yang A ada penggantian atau replacement. Penganggaran perusahaan 10 penggantian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu penggantian untuk kelangsungan usaha meliputi pengeluaran untuk penggantian peralatan tak terpakai lagi, sedangkan alat itu masih bermanfaat bagi pemroduksian. Yang ketiga, menggantikan demi menurunkan pengeluaran keseluruhan. Pengeluaran memperbaiki peralatan masih bisa dipakai namun alat itu telah ketinggalan zaman. Maksudnya adalah mengurangi pengeluaran-pengeluaran bagi pekerja, material, serta pengeluaran seperti LPG, PLN, dan PAM. Yang kedua adalah expansion. Expansion dikategorikan menjadi dua, yakni satu, expansion produk masih tersedia sekarang, mencakup pembiayaan menaikkan mutu penganggaran perusahaan 11 barang masih tersedia sekarang, ataupun memperbanyak outlet pemasaran serta akses pengiriman. Yang kedua, expansion produk ataupun pemasaran baru, mencakup pembiayaan menghasilkan produk baru ataupun melebarkan pemasaran menyentuh area yang tak dijamah korporasi. Expansion ini menyinggung keputusan strategik dapat menggantikan karakter bisnis korporasi melalui pembiayaan berskala besar dan memakan waktu yang lama. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Berikut ini contoh modal anggaran dari PT Garuda Indonesia. Dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk lain. Nah, penyetoran ini itu penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, wajib memenuhi ketentuan. Nah, ketentuan itu sebagai berikut. Yang pertama di sini ada modal dasar perseroan sebesar 13.770 miliar rupiah yang terbagi atas satu saham seri A Dwiwarna dan 29.999.999 rupiah saham. Masing-masing sahamnya itu bernilai Rp459. Selanjutnya dari modal tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 86,29% atau sejumlah Rp25.876.576.254 saham dengan nilai nominal seluruhnya itu Rp11.838.536.586 yang terdiri dari satu seri A Dwiwarna dengan nilai nominal seluruhnya itu Rp459 dan Rp25.886.576.253 saham seri B dengan nilai nominal sebesar Rp11.838.538.127 yang telah disetor oleh pemegang saham yang seluruhnya telah mengambil bagian saham dengan rincian serta jumlah nilai nominal saham disebutkannya sebelum akhir akte. Dan selanjutnya ada saham yang masih dalam simpanan itu akan dikeluarkan oleh direksi menurut keperluan modal perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan
oleh rapat direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan di bidang pasar modal di Indonesia, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga di bawah pari. Jadi, dari apa yang telah teman-teman kita sampaikan dan jelaskan di video sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anggaran modal adalah proses pengalokasian sumber daya untuk proyek modal dan investasi. Ini merupakan bagian penting dalam mempertimbangkan proyek-proyek potensial untuk memilih opsi yang paling masuk akal secara finansial. Jadi dapat kita simpulkan kembali mengenai karakteristik sebuah perusahaan. Ini merupakan suatu ciri khas atau sifat yang melekat dalam perusahaan tersebut yang dapat dilihat dari berbagai macam segi entitas. Di antaranya jenis usaha atau industri, struktur kepemilikan, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, dan ukuran perusahaan.